Satu, silakan. Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang maha dekat, maha mendengar, maha menyaksikan, yang maha menguasai, menentukan segala-galanya. Alhamdulillah, Allah lah yang memberikan kepada kita kehidupan ini. Tidak pernah lepas setiap saat kita dari curahan karunia yang tiada bertepi. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah yang maha mendengar, tolonglah kami agar bisa selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, dan selalu bisa memperbaiki ibadah untukmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rekan-rekan sekalian, Alhamdulillah, kali ini kita akan mengkaji tentang hati, maaf ya, hati, karena kita suka bertanya-tanya, kenapa ini sudah dinasehatin kok tidak mau nurut aja. Demikianlah orang tua ke anak, atasan ke bawahan, guru ke murid, suami ke istri atau sebaliknya, ya. Kenapa ini sudah dinasehati kok nggak mau nurut-nurut aja, nggak mempan. Termasuk sebetulnya kita ke diri sendiri nih. Kita juga sudah banyak membaca, belajar, tapi kenapa kok kita masih belum sesuai saja dengan ilmu yang kita peroleh? Kenapa iman kita turun naik? Berikut ini adalah dari hadis yang kita bacakan ini, semoga bisa menjadi jawaban bagi teman-teman. Dari Syahr bin Hausyab berkata bahwa ia berkata kepada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Salamah, wahai Ummul Mukminin, doa apa yang paling sering dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berada di sisimu? Lalu Ummu Salamah menjawab, karena aksaru doaihi yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membulak-balik hati, teguhkan, tetapkan hati ini dalam agamamu. Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ma aktsari du'aik. Wahai Rasul, mengapa engkau sudah selalu membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya Ummu Salamah, istrinya ya, innahu laisa adamiyun, tiada satupun dari Bani Adam ya, illa qalbuhu, kecuali hatinya baina usbu'ain min asabiillah, kecuali hatinya ada di dalam dua jemari Allah. Faman syaa fa'aqama, barang siapa yang Allah kehendaki, dikehendaki Allah, maka Allah akan berikan dia istiqomah, keteguhan imannya. Wa man syaa azagha, dan barang siapa yang dikehendaki Allah, Allah pun bisa menyesatkannya. Lalu Muadz bin Muadz yang meriwayatkan hadis ini membaca surat Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Wahai Tuhan kami, jangankah la tuzigh qulubana, jangan jadikan hati ini condong kepada kesesatan ba'da idh hadaitana, sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi, Ahmad, dan ini hadis Hasan, Masya Allah. Jadi, rekan-rekan sekalian, hati kita ini ada di antara dua jemari Allah. Tidak usah membayangkan jari kita sebagai manusia, ya. Benar-benar Allah lah yang membulak-balik hati. Kita tidak menguasai hati kita, tapi kita bisa meminta kepada Allah agar hati kita ini diberikan istiqomah. Dan minta kepada Allah di surat Ali Imran ayat 8 tadi supaya jangan dicabut. Kita sekarang lihat ya, tidak sedikit berita tentang orang yang asalnya sungguh-sungguh kepada Allah, rajin ke masjid, rajin tahajud, kemudian juga rajin baca Quran, bahkan menghafal Quran, pakaiannya menutup aurat dengan baik, bahkan ikut dalam dakwah, tapi lambat laun ada yang menurun terus, mulai tidak ke masjid, mulai tidak tahajud, meninggalkan Quran, hafalannya lupa, lalu kumpul dengan orang-orang yang hanya ya senang dunia saja, sehingga kawan-kawannya membuat makin lupa ke Allah, makin sibuk dengan penilaian makhluk, sibuk dengan dunia, larut jauh-jauh sehingga makin memburuk ibadahnya. Dan kalau ibadah sudah memburuk, nanti akhlak juga ikut memburuk. Nah, ini benar-benar harus kita waspadai nih. Kalau ini terjadi pada diri kita, berarti kita dicabut nikmat iman, nikmat amal solehnya. Kalau sudah dicabut nikmat iman dan nikmat amal soleh, berarti kita tidak akan kebagian bahagia, karena bahagia itu kuncinya kuat iman dan amal soleh. Oleh karena itu, ini doa ini, maaf ya, kalau Rasul saja yang sudah dijamin diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, selalu berdoa dengan doa ini banyak sekali, maka kita harus lebih banyak lagi. Karena kita rentan sekali akan rontok iman ini karena dosa-dosa kita. Jadi kepada diri kita jangan merasa aman dengan eh, ibadah dan iman yang sudah ada sekarang. Karena ini bisa dicabut oleh Allah kalau Allah menghendaki, nauzubillahi min dzalik, ya. Jadi dua doa ini sebaiknya tidak boleh kita lepaskan kecuali kita tambah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Ada lagi tambahan, Allahumma mustarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang memberikan kecondongan hati, condongkan hati ini dalam ketaatan padamu. Jadi jangan sampai kita condongnya kepada hal yang tidak baik. Harus minta Allah yang menguasai hati ini, dan Allah mendengar, Allah mengetahui kita meminta atau tidak. Nah, ini kepada diri ya. Dan doa Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Allah panjangnya wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan menyepelekan hal ini karena kita ini tergantung hati kita. Ini doa luar biasa pentingnya ya. Kita ini tergantung hati kita. Ala inna fil jasadi mudghah ida solohat solohal jasadu kullu wa ida fasadat
fasadal jasadu kulluh ala wahiyya al-qalbu. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging. Kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia buruk, buruk seluruhnya. Itulah yang dinamakan kolbu. Dengan kata lain, kalau kita tidak serius meminta kepada Allah, karena yang ngebulak-balik hati ini adalah Allah, maka kita tidak serius dengan kehidupan yang baik. Karena baiknya diri kita tergantung baiknya hati, dan baiknya hati tergantung dijaga oleh Allah atau tidak. Dan keyakinan kita bahwa Allah yang membulak-balik hati, inilah sebetulnya keyakinan yang benar, karena memang tubuh ini dikuasai Allah sepenuhnya. Nah, jangan menganggap remeh tentang hati ini, karena kita menganggap remeh tentang hati, kita menganggap remeh nih tentang kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan, semuanya tergantung hati. Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat rupa dan hartamu, tapi Allah lihat hati dan amalmu. Ya, muqallibal qulub ini ternyata adalah doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah ketika beliau berada di rumah istrinya Ummu Salamah, sehingga ini merupakan sesuatu yang sangat penting kita perhatikan dan kita tiru, ya, bahwa keselamatan hati kita betul-betul tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini serius Pip, judulnya Pip, Allah yang membolak-balik hati Pip, ya. Ternyata judul ini berpengaruh kepada yang mau menyimak, ya. Doa supaya Allah membolak-balik hati itu kepada kita. Jangan merasa aman, ya. Kita turun, tahajud hilang, amal hilang, ngaji hilang, itu Allah yang mencabut hidayah, pasti karena banyak hal. Di antaranya kita tidak pernah doa. Yang kedua, tentu saja kan yang membuat musibah pada diri kita, selain kita tidak doa, tidak punya keyakinan Allah yang membulak-balik hati, juga karena kita membiasakan diri maksiat, ya. Amal-amal yang kita anggap, dosa yang kita anggap remeh, tidak ada yang remeh dalam pandangan Allah. Allah menyaksikan setiap kali kita melakukan kesia-siaan, kemaksiatan. Allah mendengar setiap obrolan, Allah tahu setiap lirikan mata. Nah, semuanya ini akan berefek. Maka minta juga kepada Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Karena kebaikan akan menguatkan iman, Allah yang menguatkan, dan kemungkaran akan merontokkan iman. Jadi teruslah minta kepada Allah supaya kita diberikan oleh Allah kemudahan mengamalkan kebaikan-kebaikan, dan kemudahan juga meninggalkan kemungkaran. Ini penting. Nah, selanjutnya kita harus paham bahwa yang membulak-balik hati anak, hati pasangan hidup kita, hati orang lain adalah Allah. Jadi sebagai orang tua, kita kalau melihat anak belum sesuai dengan harapan kita, maka kita harus meyakini bahwa yang bisa mengubah, membulak-balik hati anak itu adalah Allah, bukan kita. Tugas kita adalah berusaha menjadi orang tua yang disukai Allah. Bagaimana caranya? Ya, kita harus mulai serius sekali menjadi orang tua yang memperbaiki diri, ya. Kita harus lebih banyak belajar. Misalkan kita memberi nasihat ke anak, bagus, tapi banyak hal tentang nasihat ini. Apakah nasihat itu juga kita amalkan pada diri kita atau tidak?
Atau hanya saja kita hanya memberi nasihat ke anak dengan perkataan-perkataan yang canggih, tapi kita sendiri, Allah tahu kita tidak mengamalkan nasihat itu. Atau kita keluarkan nasihat, nasihatnya malah salah lagi, tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Ini malah tambah kacau. Atau kita memberi nasihat, nasihatnya itu penuh dengan cara yang tidak baik, amarah, kata-kata yang tidak baik. Nah, ini pun menjadi masalah karena Allah tahu ini bukan karena kasih sayang, hanya memuntahkan kekesalan saja. Jadi nasihat itu sebetulnya dinilai oleh Allah. Apakah kita sendiri mengamalkan nasihat itu ke anak-anak? Apakah nasihat ini sesuai dengan tuntunan syariat Islam? Apakah nasihat ini disampaikan penuh keikhlasan dan kasih sayang atau bunyi aja? Karena lagi jengkel, maka keluarlah nasihat yang sepertinya benar padahal aslinya memuntahkan kemarahan. Allah tahu. Lalu kita pun harus menyadari bahwa Allah menyaksikan diri kita setiap saat. Eh, tidak hanya eh, tidak hanya pada waktu di hadapan anak atau waktu sholat. Allah mengetahui kelakuan kita sebagai orang tua dimanapun, kapanpun, di kantor, di jalan, di mana-mana. Allah tahu bagaimana apa saja yang dilihat oleh orang tuanya di HP, di TV. Allah Maha tahu obrolannya. Allah Maha tahu pikiran. Tidak ada maksiat orang tua yang tersembunyi. Jadi kalau anak kita belum nurut atau orang yang kita nasihati belum nurut, jangan serta-merta menyalahkan mereka. Kita harus evaluasi diri. Apa nih? Karena yang bisa menyolehkan anak itu hanya Allah, bukan kita. Kita tidak bisa menyolehkan, tidak bisa. Sama, kita juga tidak bisa menyolehkan diri sendiri, hanya berusaha saja, berniat, ikhtiar, doa, dan juga anak-anak. Jadi kalau kita dapati, kenapa ini anak belum sesuai harapan, tobatlah. Besar kemungkinan karena dosa-dosa kita. Dosa yang sengaja, yang tidak sengaja, Allah tahu maksiat kita. Dan salah satu teguran dari Allah adalah anak-anak kita ya mudah bagi Allah menyolehkan. Kan tadi udah disampaikan. Kalau Allah menghendaki jadi istiqomah, kalau enggak ya sebaliknya. Jadi bagusnya kita tidak mengandalkan nasihat, tapi benar-benar berusaha mengandalkan Allah lewat ketakwaan kita sebagai orang tua. Minta ampun yang banyak selama ini kita memberi contoh yang buruk. Banyak ke contoh buruk dari kita sebagai orang tua yang kita merasa ini hal yang biasa, padahal menurut Allah ini keburukan yang dipertontonkan. Sehingga anak-anak meniru keburukan dan tidak merasa itu keburukan. Yang pemarah, yang hedon, banyak perilaku kita karena kurang ilmu, kita anggap ini contoh baik pada contoh buruk bagi anak-anak. Nah, itu harus ditobatin. Kemudian kita juga harus tobat karena nasihat-nasihat kita juga bisa salah. Kita harus tobat karena kita jarang mendoakan anak-anak dengan tulus. Kita sibuk dengan memberikan perintah larangan, tapi doa kita, tahajud kita enggak maksimal. Kemudian tidak serius di dalam menghibah kepada Allah, tidak serius meyakini anak-anak ini amanah Allah, titipan Allah yang harus sungguh-sungguh kita pertanggungjawabkan.
Oh, banyak yang harus kita tobatin. Kita PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik, terus-menerus. Sampai kita berusaha menjadi orang yang layak ditolong oleh Allah. Karena keimanan dan amal kita disukai Allah. Nah, karena Allah yang membulak-balik hati, jadi kita tidak boleh lelah di dalam menasehati, membantu keluarga menjadi lebih baik. Walaupun belum sesuai dengan harapan, tapi tidak boleh lelah karena yang membulak-balik hati adalah Allah. Kalau kita merasa kita yang membulak-balik hati, kita kesal, lalu kita akan mudah menyerah. Nah, ini mah hatinya batu, ini mah bebal, nggak bisa. Tidak ada yang sulit bagi Allah membulak-balik hati siapapun. Demikian pula guru ke murid. Jangan merasa guru bisa menyolehkan murid. Tidak bisa ya. Yang menyolehkan adalah Allah. Ini orang tua yang nitipkan anak ke pesantren. Jangan merasa kalau sudah dititipkan anaknya ke pesantren, kemudian anak langsung soleh. Enggak juga ya. Allah melihat kelakuan orang tuanya bagaimana hari-harinya di rumah, di kantor. Harus harus menyadari yang membulak-balik hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam dakwah juga, ya ini nggak ada yang nurut, nggak mau ya enggak, membulak-balik hati adalah Allah. Ingat Nabi Yunus ya, yang kesal umatnya tidak mau menyimak, mendengar, nurut, beliau meninggalkan dan Allah menegurnya dengan tiga kegelapan. Gelapnya malam, dikecemplungkan ke dalam gelapnya laut, dimakan ikan, gelapnya perut ikan. Maha suci Allah yang menolong dengan syariat doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Nah, Allah lah yang membulak-balik hati. Jadi kita tugasnya adalah PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Selebihnya Allah yang kuasa membulak-balik hati. Makanya kalau ke anak banyak doa karena Allah yang membulak-balik hati. Juga ke suami, ke istri. Tidak bisa kita membulak-balik hati siapapun, tidak bisa. Allah yang membulak-balik hati, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Bukan hanya kita, tapi siapapun Allah yang membulak-balik hati. Nah, dengan keyakinan seperti ini, kita tidak akan ujub kalau ada orang yang menjadi baik. Kita tidak boleh merasa, oh ini sesudah saya nasihati jadi baik. Ini tidak, karena Allah lah yang menyolehkan. Kemudian kita pun akan selalu berharap pertolongan Allah. Kalau kita meyakini Allah yang membulak-balik hati, lalu kita juga tidak akan menjadi orang yang putus asa, ya, menjadi orang yang jengkel, kesel, kemudian putus asa, karena ya memang bukan kemampuan kita membulak-balik hati siapapun. Yang memberi hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oke, begitu.